Oke, halo adik-adik sekalian. Jadi kali ini kita mau membahas soal SAT, yaitu Scholastic Aptitude Test, yaitu tes masuk di universitas luar negeri, biasanya Amerika. Nah, kita mau bahas yang section 2, Writing and Language Test. Ini soal khusus bahasa Inggris. Nah, untuk bagian ini itu ada 35 menit untuk 44 soal. Jadi nggak mungkin aku bahas semuanya, aku cuma pilih mungkin 5 atau 6 soal aja. Nah, jadi sebelum mengerjakan tugas, itu pasti ada directions-nya atau instruksinya. Kita pahami dulu, baru kita jawab. Oke, each passage below is accompanied by a number of questions. Jadi satu teks itu akan disertai dengan beberapa pertanyaan. For some questions, we will consider how the passage might be revised to improve the expression of ideas. For other questions, we will consider how the passage might be edited to correct errors in sentence structure, usage, or punctuations. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan, ada yang harus kita ubah untuk memperbaiki ekspresi dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan di mana kita harus memperbaiki kalimat atau teks tersebut supaya nggak ada lagi error atau kesalahan di sentence structure, biasanya itu grammarnya, ataupun di punctuation. Punctuation itu tanda baca. A passage or a questions may be accompanied by one or more graphics, such as a table or graph that you will consider as you make revising and editing decisions. Nah, terkadang di teksnya itu juga akan disertai dengan grafik seperti tabel ataupun diagram yang akan membantu kita ketika kita mau memperbaiki teks atau memilih pilihan yang paling benar di pertanyaan tersebut. Oke, lanjut. Some questions will direct you to an underlined portions of a passage. Other questions will direct you to a location in a passage or ask you to think about the passage as a whole. Nah, terkadang biasanya pertanyaannya itu digarisbawahin, kita tinggal memilih perbaikannya, tetapi kadang pertanyaannya juga mengajak kita ya untuk berpikir tentang teks tersebut secara keseluruhan. After reading each passage, choose the answer to each questions that most effectively improves the quality of writing in the passage, or that makes the passage conform to the conventions of standard written English. Jadi setelah membaca teksnya tersebut juga, kita pilih jawaban yang paling efektif, paling tepat untuk memperbaiki kualitas dari penulisan di teks tersebut, dan juga kita memilih yang sesuai dengan standar penulisan bahasa Inggris. Many questions include a no change options. Choose that options if you think if you think the best choice is to leave the relevant portions of the passage as it is. Nah, jadi di pertanyaan-pertanyaan itu juga kadang ada pilihan no change, yaitu tidak berubah. Jadi nggak ada yang harus kita ganti apabila memang yang digarisbawahi itu sudah relevan di dalam teks. Jadi kalau nggak ada yang salah ya udah nggak usah diganti. Nah, kira-kira seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Shed some light on the workplace. Studies have shown that employees are happier, healthier, and more productive when they work in an environment in which temperatures are carefully controlled. New buildings may be designed with these studies in mind, but many older buildings were not, resulting in spaces that often depend primarily on artificial lighting. While employers may balk at the expense of reconfiguring such buildings to increase the amount of natural light, the investment has been shown to be well worth it in the long run for both employees and employers. Nah, oke, untuk nomor 1, di sini yang digarisbawahi itu adalah healthier and more. Kita lihat dari awal. Di sini ada happier, healthier, and more productive. Kalau kita bedah ya kata ini, happier itu adalah comparative adjective, di mana adjective plus er berarti itu komparatif. Nah, karena happy itu 2 syllable, makanya kita tambahkan er. Happier bukan more happy, karena dia 2 syllable. Nah, yang ini healthy, sama juga kasusnya dengan happy, 2 syllable, kita tambahkan er, healthier, benar juga. Nah, more productive, ini productive 3 syllables,
dan kita nggak bisa tambahkan er, jadi productiver. Nah, untuk yang 3 syllable biasanya kita tambahkan more untuk menunjukkan comparative adjective, sehingga more productive. Nah, untuk kata yang digaris bawahi ini sudah benar, karena ini adalah comparative adjective. Healthier juga adalah comparative adjective, sementara more productive itu juga adalah comparative adjective. Nah, jadi kan yang ini semua sudah paralel, jadi tidak ada yang perlu diganti, sehingga jawabannya adalah no change. Kita bahas yang BCD. Contoh, kalau di sini adalah healthy, di sini healthier, di sini more productive, berarti kan kurang tepat. Karena ada yang positive adjective, sementara ada yang komparatif. Jadi kan nggak paralel. Ini juga sama, di sini healthier, di sini they are. Dia diawali dengan adjective langsung, jadi kita nggak usah tambahkan subjeknya they are, karena akan membuat kalimat tersebut tidak paralel. Healthier being more, ini juga sama, karena langsung adjective, jadi kalau kita tambahkan being more productive, rasanya juga ada yang janggal dan nggak paralel. Jadi yang paling tepat itu adalah no change, karena sudah komparatif semuanya, jadi tidak ada yang perlu diganti. Okay, number 2. Which choice provides the most appropriate introductions to the passage? Yang ini. Ini apa yang harus kita ganti atau tetap? Nah, yang A, no change. B, that affords them adequate amounts of natural light. C, that is thoroughly sealed to prevent energy loss. D, in which they feel comfortable asking managers for special accommodations. Nah, di sini dimulai dari kata in which, sementara di sini ada that is in which, itu sama juga relative pronoun. Oke, nah, dia nanya tentang introductions to the passage, berarti pengenalan dalam teks. Sementara teksnya ini berjudul Light on the Workplace, jadi yang berhubungan dengan light. Itulah jawabannya. Karena di sini kurang cocok. In which temperatures are carefully controlled. It talks about temperature, suhu. Sementara ini tentang light. Jadi rasanya kurang coherent, agak aneh kedengarannya. Sehingga kita pilih yang tentang light. Kemungkinan B, tapi ini kita lihat lagi yang C sama D. Nah, yang C itu tentang energy loss, otomatis salah karena we don't talk about energy loss. Di sini juga special accommodations, jadi rasanya aneh kalau di awal kita bicara tentang light, sementara introductions-nya itu udah ke topik lain. Sehingga yang paling tepat itu adalah B, karena ini yang paling cocok untuk introductions yang berhubungan dengan judulnya juga. That affords them adequate amounts of natural light. Itulah yang paling tepat. Oke, lanjut. For one thing, lack of exposure of natural light has a significant impact on employees' health. A study conducted in 2013 by Northwestern University in Chicago showed that inadequate natural light could result in eye strain, headache, and fatigue, as well as interference with the body's circadian rhythms. Nah, ini ada pertanyaan. At this point, the writer is considering adding the following sentence. Workers in offices with windows sleep an average of 46 minutes more per night than workers in offices without windows. Should the writer make this addition here? Jadi kalau kalimat ini ditambahkan ke sini, apakah cocok atau menjadi mengganggu teksnya? Oke, kita bedah lagi. Di dalam teks itu kita sedang berbicara tentang body circadian rhythms. Tiba-tiba kalau ditambahkan tentang workers in office yang tidur dengan rata-rata workers in office dengan windows yang tidur 46 menit lebih lama dibandingkan dengan workers yang tanpa jendela. Nah, rasanya itu kurang cocok ya. Karena sudah membahas tentang circadian rhythms, tiba-tiba kok ke waktu tidur rata-rata dari pekerja-pekerjanya. Jadi rasanya aneh, sehingga aku rasa yes itu bukan jawaban. Nah, kalau no, kenapa jawabannya? Kenapa alasannya maksudnya? No, because it interrupts the discussions of circadian rhythms.
No, because it does not take into account whether workers were exposed to sunlight outside the office. Ini kayaknya kurang cocok juga karena we don't talk about it. Nah, yang paling cocok itu adalah C. Kenapa? Karena ya memang because it interrupts the discussions of circadian rhythms. Karena kita sedang membahas tentang menjelaskan body's circadian rhythms, teksnya ini sedang menjelaskan tentang itu. Kalau ditambahkan kalimat ini, maka akan mengganggu penjelasan dari si circadian rhythms ini. Jadi yang tepat itu adalah C. Oke, lanjut. Circadian rhythms, which are controlled by the body's biological clocks, influence body temperature, hormone release, cycle of sleep and wakefulness, and other bodily functions. Nah, body's biological clocks ini kalau diubah mana yang paling tepat? Oke, jadi kita lihat circadian rhythms itu berhubungan sama body's biological clocks. Di sini biological clocks itu adalah milik si body. Berarti si body yang diberi apostrofi S. Sementara si biological clocks itu tidak ada lagi kata benda di depannya. Sehingga yang ini nggak usah diberi apostrofi S. Sehingga ini adalah salah, ini juga salah. Yang benar jawabannya adalah C. Body's biological clocks. Body's itu diberi apostrofi S karena biological clocks belongs to body. Itu yang nomor 4. Nomor 5. Aku baca dari sini. Like any other health problems, these ailments can increase employee absenteeisms, which in turn is costly for employers. Oke, yang ini is-nya apakah harus diganti atau enggak? No change, karena dia sedang bentar. Karena ini sedang menjelaskan tentang employee absenteeism, which is a singular noun. Kita harus cari yang kata kerja ataupun to be yang cocok dengan singular noun. No change itu kemungkinan. Kita simpan dulu jawabannya. Kalau are itu plural berarti salah. Is being kemungkinan juga karena dia masih singular juga ya. Have been itu untuk plural berarti salah. Jadi no change atau is being. Nah, is being itu biasanya lebih ke plural. Sehingga kita lihat di kalimatnya ini adalah kalimat aktif. Sehingga kita tidak menggunakan yang plural. Jadi yang paling tepat itu adalah no change karena is di sini sudah benar untuk singular noun. Oke, kita lanjut. Number 6. Employees who feel less than 100% and are sleep deprived are also less prone to work at their maximal productivity. One company in California gained a huge boost in its employees' morale when it moved from an artificially lit distribution facility to one with natural illuminations. Nah, which choice best supports the statement made in the previous sentence? Karena ini tentang productivity, ya kan? Tentang productivity, kita harus cari yang tentang productivity juga. Nah, which itu adalah B yang paling tepat. Yang C, save a great deal of its operational costs. Kita enggak bicara tentang operational costs dan kita juga enggak bicara tentang time and capital. Oke, no change ataupun B yang paling mendekati. Tapi karena di sini ada tentang productivity, ya kenapa yang paling tepat itu pastinya adalah B. Karena di sini kalau no change berarti kita bicara tentang moral. Sementara ya nggak berkaitan ya dengan productivity-nya. Sehingga yang paling benar adalah B. Oke, sekian penjelasan dari aku untuk soal SAT ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa request topik apa yang mau dibahas untuk selanjutnya. Apakah soal SAT ini susah
atau mudah bagi kalian. I need your feedback, please let me know. Atau kalau kalian juga mau bahas soal TOEFL ataupun grammar, bahasa Inggris yang lainnya, please let me know, jadi aku bisa bisa susun-susun topiknya untuk dibahas di YouTube. Dan ini video pertama kali yang aku buat, so I apologize if there are any mispronounced words, karena aku gak edit sama sekali videonya. Okay, thanks for listening. I hope this video will be useful for you. Thank you.